Selamat sore pemirsa. Di penghujung Ramadan kali ini 1443 Hijriah, saya BDJM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi mereka yang menjalankannya. Dan hari ini di Inilah Tasik TV kami akan mengatakan sebuah tema yang tentu saja tema ini sangat bermanfaat bagi kita semua, sangat bermanfaat sekali. Topik dan judul yang akan kita tarik saat ini adalah sudah cukupkah undang-undang perlindungan bagi perempuan? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kami. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, selain Ibu Hajah Ida Nurhaida, ada juga mungkin Bunda saya tersayang yang saya sering banyak ya melakukan aktivitas talk show dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Hajah Neng Bunda Madinah Ruhiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi P3. Dan tentunya hadir juga di tempat kami seorang tokoh ulama yang ada di Tasikmalaya, Kang Haji Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat, sesepuh Pondok Pesantren Cipasung. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saya ke Bu Ida dulu terkait dengan tadi apa yang disampaikan dalam tadi pembukaan bahwa grafik kekerasan perempuan di Jawa Barat itu cukup besar. Ya. Kalau saya lihat saja di Tasikmalaya, di Kabupaten Tasikmalaya saja saya melihat ada kurang lebih sekitar 60 kasus di dalam 1 tahun terakhir ini. Itu kan yang luar biasa sekali ya. Walaupun Bunda sudah melakukan ekspansi dengan KPAID dan yang lainnya, tetapi kan kasus ini akan terus bergulir jika tidak ada satu upaya preventif dari masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Bunda Haji Ida ini terkait dengan beberapa permasalahan yang ada, korban yang ada, psikologis yang terjadi, seperti apa? Silakan tanggapannya. Terima kasih. Mengenai kasus kekerasan ya terhadap perempuan ini, khususnya sekarang yang marak itu kekerasan seksual, dan memang sudah sangat memprihatinkan. Betul. Jadi boleh dikatakan anak perempuan itu sudah tidak punya lagi tempat aman. Wow. Bahkan di rumahnya sendiri, bahkan di sekolahnya, di tempat belajarnya, di pesantrennya, mereka tidak punya lagi tempat yang aman. Iya. Karena itu sangat perlu sekali turun tangan dari pemerintah secara serius dengan peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana diterapkan dengan baik dan juga dari partisipasi masyarakat. Nah, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah juga. Betul, iya. Kita juga menginginkan dunia pendidikan betul-betul concern, iya. karena memang lewat dunia pendidikan itu strategis sekali. Jadi kita ingin memutus mata rantai mata rantai paradigma yang patriarkis, karena itu akar persoalannya. Betul. Akar persoalan kekerasan terhadap perempuan itu, terhadap anak perempuan, terhadap perempuan itu dari pola berpikir yang menganggap perempuan itu objek, bukan subjek kehidupan, objek yang bisa diperlakukan dengan semaunya. Jadi mereka punya keberanian untuk melakukan itu hanya objek. Jadi ini perlu gerakan penyadaran. Kita sadarkan kepada anak-anak generasi ini tentang masalah-masalah tersebut. Bagaimana harus dibangun keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kesalingan. Ya. Menarik sekali. Platform yang ada legal standing yang dibuat oleh pemerintah itu tidak main-main sepertinya ya. Dibuatnya juga mungkin tadi saya sampaikan ada, bahkan di APH alat perangkat hukum sudah ada unit pelayanan anak ya, atau PPA. Terus di dinas tadi juga bahkan dibuat badan khusus dari pemerintah. Tetapi itu dibuat bahkan sudah cukup lama, 9 sampai 10 tahun yang lalu. Tetapi kasus per kasus ini terus jalan. Ini sepertinya tidak ada satu cengkraman hukum yang nyampe ke masyarakat kah, atau tidak tersosialisasi yang rapi, atau bagaimana? Mungkin keduanya. Sosialisasi itu mungkin di tataran permukaan, belum sampai merasuk ke dalam, begitu, ke sampai level keluarga yang biasanya masyarakat yang bawah yang sulit akses pada pendidikan. Saya melihat peran tokoh agama atau mubalik desa. Nah itu penting. Kita perlu gerakan, perlu menyadarkan, memberikan wawasan pencerahan kepada
para ajangan-ajangan di kampung, para ibu-ibu mubalik supaya dia bisa menyentuh langsung lebih ini lagi ke masyarakat. Oke. Karena ini Sosialisasi belum. ya. Jadi, Oke. Karena sudah tersentuh ada mubalik dan masyarakat yang harus ada. Nah, kebetulan di sini saya tokoh mubalik. saya panggil pengarsa sepuh. Seperti yang kita ketahui, Kang Haji ya, beberapa yang tadi disampaikan, bahkan mungkin miris mendengarnya, kami ada sebuah kasus yang terjadi bahkan di sebuah pondok pesantren, katakanlah seperti itu, kemarin beberapa bulan yang lalu, sehingga langsung turun tangan Bunda Madinah ke lokasi, dan alhamdulillah sudah terselesaikan, dan yang bersangkutan juga sudah akhirnya divonis. Tetapi yang menjadi tendensi saat ini adalah seperti yang disampaikan, kurangnya sosialisasi di tatanan-tatanan bawah. Setuju nggak Bapak dengan disampaikan seperti itu, Pak? Terus terang yang membuat keadaan yang seperti ini bukan karena pemerintah belum membuat peraturan-peraturan yang ketat atau sosialisasi. Yang paling penting yang salahnya itu orang tuanya sendiri. Karena keluarga ya. Keluarga. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat anaknya Nasrani, yang membuat anaknya Yahudi, itu adalah timbul karena orang tuanya. Sehingga mereka sekarang anak-anak itu untuk memilih sekolah, mereka lebih baik mana sekolah yang menguntungkan untuk di dunia. Tetapi mereka sudah lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah pertama adalah ilmu agama. Seharusnya kedua orang tua itu menyekolahkan anaknya itu adalah kepada sekolah yang ada agama. Yang di dalam agama itu yang pertama kita diwajibkan gitu adalah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua adalah untuk supaya bisa beribadah. Itulah kesalahan yang pertama sekali itu adalah kedua orang tuanya salah pilih untuk mencari sekolahnya. Bahkan ingin jadi sekolah yang favorit gitu ya. Iya. Tetapi kenyataan yang ada, Kang Haji, kemarin kita melihat, saya sendiri cukup miris ya mendengarnya, karena kita semua muslim lah saya yakin. Bagaimana ini terjadi, dan bahkan terjadi di sebuah pondok pesantren kemarin di Kabupaten Tasikmalaya. Kang Haji. Jadi, kalau seandainya memang paradigma itu terbuat dari sebuah lembaga pendidikan yang akhirnya menghasilkan korban, dan itu korbannya adalah di bawah umur, perempuan di bawah umur, bagaimana ini bisa akan menjadi sebuah jawaban yang penting bagi masyarakat, bahwa nyamankah kita di sebuah lembaga pendidikan yang notabene agama, tetapi akhirnya yang terjadi adalah justru orang melihat paradigma yang jelek. Jangankan di sekolah, di pondok pesantren saja orang sudah diberlakukan seperti itu. Jawabannya tapi setelah ini, Kang Haji. Kita akan kembali jelas setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Anda masih di inilah Tasik TV, di Tasik TV, dan kita masih bersama dengan narasumber kami yang sebelum ke Bu Neng Haji Madinah. Saya ingin mendengarkan dulu nih apa yang disampaikan oleh Kang Haji. Betul sekali, saya sangat meresap sekali ya. Orang tua dan keluarga yang paling berperan. Tetapi kenyataan yang ada kasus-kasus yang ada justru di lembaga pendidikan yang notabene orang tua merasa nyaman jika anaknya disimpan di lembaga pendidikan. Silakan Kang Haji. Sebetulnya sekarang kejadian-kejadian yang sekarang itu seperti kejadian di Bandung dan yang lain-lainnya. Sebetulnya mereka itu adalah gurunya yang dikirim itu adalah sebagai skenario. Jadi bukan betul-betul guru yang betul-betul yang mengerti agama. Tetapi mereka ada yang membayar bagaimana supaya menghancurkan pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang beragama Islam. Itu adalah skenario yang sekarang itu.
Jadi kita harus waspada, terutama kepada pesantren, guru-gurunya itu harus yang terpilih. Betul. Jangan Yang mursyid ya. Iya, yang harus mursyid. Jangan ada yang guru daftar langsung diterima. Ada tes and proper dulu. Itu sebetulnya itu adalah dari mereka juga itu adalah sebagai skenario aja untuk merusak umat Islam, terutama kepada pesantren-pesantren. Karena juga banyak ke Cipasung yang datang mau ngajar di Cipasung dan lain, setelah dites bukan orang-orang kita itu yang ingin menghancurkan Cipasung. Setelah alhamdulillah Cipasung bisa teliti gitu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tadi disampaikan, apakah Bapak setuju atau Bapak setuju? Saya ke Bapak setuju dengan undang-undang yang sudah dibuat platform oleh pemerintah? Pak, udah cukup lama nih ada undang-undang perlindungan anak, udah ada ini. Bahkan rencana saya dengar juga provinsi akan mengajukan raperda ya. Nanti kita akan bahas, kita akan dengarkan lebih rinci dari Bunda. Tapi saya ingin tahu dulu nih, baik dari Bu Haji Ida atau dari Pak Haji Ubadillah, apakah memang dua platform hukum yang sudah ada ini sudah cukupkah bagi Bapak melihat bahwa sebetulnya perlindungan anak ataupun perempuan itu sudah ada legal standing yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari untuk mengcover mereka, untuk melindungi mereka? Barangkali Pak, sudah cukupkah atau harus ada penambahan? Kalau peraturan hukumnya sudah cukup, sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Yang penting yang membuat hukumnya harus menjadi contoh itu. Oke. Ya, saya setuju. Yang penting yang buat hukumnya jadi contoh luar biasa. Tanggapan Ibu? Ya, Sama. betul sama karena Oke. yang terpenting itu implementasinya. Ya. Bagaimana mengawal peraturan itu bisa betul-betul dilaksanakan. Ya, Karena betul. umumnya masyarakat kita ini peraturan ada itu untuk dilanggar. Jadi yang beratnya itu bagaimana Ya. mengawal implementasinya. Ya. Dengan dua saja sudah bisa cukup. Oke. Asal betul-betul Baik, terlaksana. kita mendengar bagaimana dua ini sudah cukup. Tapi ternyata mungkin legislatif punya pandangan lain. Ada yang harus dikuatkan dalam bentuk raperda tentunya ya. Nah, apa yang mendasari Bunda dan kawan-kawan di DPRD Provinsi Jawa Barat membuat raperda untuk perlindungan perempuan ini? Silakan. Ya, yang dulu itu undang-undang itu yaitu bagaimana perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Kemudian juga Provinsi Jawa Barat telah membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Semakin ke sini tentu harus punya kekhususan tersendiri gitu. Jadi dipisahkan antara anak dan perempuan. Perdanya sudah ada? Sekarang bulan kemarin kita kan udah di-share waktu talkshow itu Perda tentang perlindungan anak. Perlindungan nah, anak. sekarang Perda perlindungan ya, anak. Iya. Sekarang kita di DPRD provinsi sedang pembahasan pemberdayaan perlindungan perempuan. Ya, jadi karena ada punya kekhususan tersendiri, anak punya kekhususan, gitu, bagaimana penanganannya, kemudian juga perempuan punya kekhususan tersendiri, bagaimana penanganannya, sehingga nanti akan lebih lagi langsung tertuju kepada sasaran kita, gitu ya. Katakanlah ini sudah disahkan. Belum. Ya, enggak, saya bilang katakanlah sudah disahkan dan pemerintah pusat menyatakan oke, jalan. Apakah tidak akan berbenturan dengan peraturan yang sudah ada? Tidak. Anda bisa menyatakan tidak itu apa alasannya? Karena itu juga cantolan, gitu. Karena kita juga berpatokan terhadap undang-undang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sudah maktub gitu. Kita melihat dari tidak menghilangkan nilai-nilai dari yang termaktub di dalam undang-undang. Kita hanya menambahkan bagaimana di dalam pencegahan, kemudian bagaimana di dalam penanganan, seperti nanti ketika ini sudah disahkan oleh DPRD, pemerintah wajib membuka untuk UPTD PA gitu ya di situ. Kalau UPTD-nya masih menyatu gitu, unit pelaksana daerah gitu, teknis daerah gitu, masih
tetap perlindungan perempuan dan anak. Tetapi di dalam rancangan ini kita memisahkan, dipisahkan, gitu, agar penanganan khusus perempuan ini bisa termaktub di dalam peraturan ini. Pasti kita pahami bahwa untuk saat ini mungkin memang penanganan perempuan itu lebih utama tentunya Bu ya. Iya. Lebih utama, bukan berarti penanganan anak di bawah umur tidak utama, tapi ini sudah menjadi apa ya, top priority, prioritas utama dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena saya lihat juga di yang lain, saya di Jawa Tengah, di Lampung dan di lainnya sudah disahkan malahan raperda itu. Kenapa terlambat Jawa Barat Bu? Padahal kasus sudah cukup banyak nih. Iya. Biasanya kita hasil ini dulu, masukan-masukan dulu dari masyarakat, gitu. Kemudian juga kita tidak ingin tergesa-gesa ketika perda itu jadi harus direvisi, gitu kan? Itu ada pengen melengkapi sehingga kita bisa studi banding apa yang kurang di Jawa Tengah yang tidak termaktub, kemudian apa yang kurang di Jawa Timur, gitu, sehingga kita akan lebih sempurna lagi hasilnya untuk bagaimana dari pencegahan sampai penanganan, gitu, penanganan korban dan sebagainya, sehingga raperda ini insya Allah beberapa tahun ke depan, gitu, akan tetap terpakai, gitu. Ya, oke, syukur. Dan saya sangat menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Kang Haji, bahwa sebetulnya hukum-hukum yang ada di kita sudah cukup, tinggal konsistensi petugas hukum dan yang lainnya. Kita akan bahas seperti apa sih konsistensi hukumnya. Kita akan jeda pariwara berikut ini. Anda masih di Tasik TV dan masih bersama narasumber sepuh-sepuh kami, orang tua kami semuanya. Kang Haji, inkonsistensi apa yang Anda lihat ya dari beberapa peraturan hukum yang sudah ada, bahkan barangkali Undang-Undang Dasar 45 sudah ada di sananya, di pasal sekian mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu 1945 sudah dibuat, tapi sekarang kita banyak sekali anak-anak terlantar, banyak sekali di kota-kota ya. Salah satu contoh ya, sehingga mungkin konsistensi yang tidak tercapaikan oleh pembuat legalisasi ini karena kecapean kah? Karena kurangnya anggaran kah? Karena apa mungkin Anda bisa melihatnya? Terus terang, yang dimaksud itu karena zaman Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa ruksaknya umat itu adalah oleh orang yang membuat peraturan itu sendiri, karena mereka tidak menjadi contoh yang baik. Di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Nuh, akhirnya rusak umatnya itu karena pertama adalah membuat mereka peraturan dan mereka sendiri yang merusaknya. Yang kedua adalah selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada mutunya, relasinya. Sekian. Oke. Aduh, luar biasa sekali. Kalau misalkan Ibu sendiri sebagai pemerhati perempuan, Bu? Misalnya begini, ada korban kekerasan, dia untuk melapor harus mikir puluhan mungkin ratusan kali. Betul sekali. Iya. Karena dia tidak yakin akan mendapat keadilan. Iya, betul. Akan ditanya macam-macam yang justru malah menyudutkan. Jadi betul. korban itu si perempuan korban itu tidak dijadikan, Malah mungkin dijadikan aib ya. Iya. Mereka tidak mau aibnya terbuka oleh orang lain. Jadi akhirnya tidak muncul kasus yang sebenarnya, Iya. tidak terselesaikan. Banyak kasus-kasus yang akhirnya terpendam. Betul. Karena capek-capek gitu, malah mendapat malu. Nah itu si petugasnya itu yang tidak sensitif. Ya. Nah, mestinya kan kalau ingin meminta bukti, kan orang kasus perkosaan itu tidak boleh diminta bukti. Iya, Itu betul. cari sendiri oleh pemerintah, oleh aparat buktinya. Buktikan bahwa memang si orang itu yang memperkosa itu terbukti. Iya, gitu. Jangan betul. kamu ikut goyang nggak? Kamu mana buktinya? Itu kan jadi akhirnya pemerintah atau bukan pemerintah ya, aparat petugas itu tidak berpihak kepada korban. Oke, baik. Satu yang harus kita garis bawahi, bagaimana mungkin
legislator dalam hal ini mungkin DPRD provinsi atau DPR, bahkan DPR pusat itu membuat sebuah legalitas formal tentang hal ini, memberdayakan perempuan, tentang penyelamatan anak-anak di bawah umur. Itu bukan main-main sepertinya Kang Haji. Tapi saya juga setuju dengan Pak Haji Ubadillah, bagaimana kenyataannya tidak inkonsistensi dengan apa yang sudah dibuat gitu loh. Ya. Ibu tadi betul mengatakan bahwa pada saat masuk ke tingkat penyidikan, misalkan ya, mungkin Bunda pernah mendampingi salah satu korban. Betul, memang kenyataannya emang mungkin kalau penyidik punya SOP tersendiri bahwa saya harus menyatakan apakah si A ini, si B ini, padahal yang ditanya adalah anak korban ataupun korban. Betapa dia mungkin akan rapuh moralnya saat ditanya hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Ini yang akhirnya banyak terjadi kasus, Kang Haji. Kasus-kasus asusila itu tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Apalagi KDRT, kan apa? Aib, malu, dan yang lainnya. Tetapi di sisi lain juga memang betul Bunda, seperti apa yang disampaikan Bu Haji Ida, apa yang disampaikan Kang Haji, kurangnya sosialisasi di masyarakat. Sehingga pada saat saya dulu waktu di lapangan, saya tanya sama korban, tahu nggak Ibu apa undang-undang perlindungan anak? Saya nggak tahu Pak. Jadi mereka tidak tahu apa itu perlindungan anak. Nah ini yang harus menjadi starting point dari DPRD provinsi dengan membuat Raperda ini. Nah, dua tadi masukan ini, Bu, apa akan menjadi satu pembahasan yang real yang akan menguatkan Raperda ini? Ya tentu saja, karena kita juga sebagai wakil rakyat gitu ya. Betul. Suara-suara rakyat yang di bawah itu memang banyak ketidakberpihakan dari segi apabila korban atau terjadi kasus-kasus perkosaan itu dari oknum, ya, aparatur atau aparat penyidik gitu ya, baik dari kepolisian maupun dari kehakiman, nah ini atau kejaksaan gitu. Nah ini merupakan bagian yang sangat menentukan di dalam bagaimana kita tahapan-tahapan dalam pembahasan di Raperda gitu ya. Setiap Raperda itu ketika selesai itu memang harus didampingi dengan anggaran, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi cukup mahal untuk sebuah Raperda, apalagi undang-undang gitu ya, miliaran gitu ya. Kalau itu, jadi membuat hukum saja harus dengan anggaran gitu Bu ya. Aja gitu ya, luar biasa gitu. Apalagi kalau sudah selesai menjadi peraturan itu harus didampingi dengan anggaran gitu. Jadi pelaksanaan rumah singgah, pelaksanaan UPTD. Jadi tidak hanya membuat sebuah platform saja, nanti ada realisasi dan implementasi. Karena sudah masuk di dalam peraturan gitu. Jadi pendampingan pelaksanaan peraturan ini yaitu dengan anggaran. Kalau kita melihat, nah peraturan ini biasanya seperti peraturan pesantren gitu ya. Bagaimana kita untuk menyempurnakan dari apa yang dikatakan Pak Kiai, adanya kasus-kasus oknum-oknum, makanya ada undang-undang pesantren. Kemudian dilanjut dengan peraturan perda pesantren. Bagaimana yang namanya sebuah pesantren itu ada kiainya, ada masjid, ada asrama. Kemudian ada lembaga-lembaga, ada madrasahnya gitu. Jangan hanya dia mengatakan pesantren ketika dia tinggal satu rumah gitu. Jadi kiai juga kan manusia biasa gitu. Santri putri disatukan dengan satu rumah kan ya gitu, satu rumah di situ bagaimana setiap hari berhadapan gitu dengan murid-murid perempuannya, kamu saya gitu. Sehingga stigma yang terjadi adalah pengecilan arti pesantren akan digeser ke sana. Jadi betul kata Kang Haji, lah sekarang mah nggak usah monok di pesantren seperti gitu. Ada upaya ke sana, mendingan ke sekolah-sekolah modern. Ataukah memang upaya ini sudah menjadi bagian dari orang-orang tertentu, atau memang sebuah kejadian yang tiba-tiba? Kita nanti akan minta penjelasan dari Kang Haji. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, sebelum ke Bu Haji Ida, Kang Haji, sebuah stigma yang sangat miris bagi kita di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kabupaten atau kota
dengan pondok pesantren terbanyak sekali dan merupakan barometer barometer kota tarbiyah untuk para di beberapa tempat. Saya kalau main ke Kalimantan, Bu, Bapak dari mana? Tasikmalaya. Kota santri katanya. Kota santri itu ya banyak pesantrennya, entah di mana gitu kan. Nah, tetapi dikotomi ini akan menjadi kotor pada saat kemarin kejadian itu ya. Entah itu secara kebetulan atau memang kasus yang sudah ada muncul justru terjadinya di sebuah pondok pesantren. Kalau setingkat Cipasung punya perda di internal sendiri, saya pikir sudah udah sangat luar biasa sekali. Tetapi apakah Pak Haji melihat ini sesuatu yang didesain oleh orang-orang tertentu untuk menunjukkan pondok pesantren dengan kasus-kasus perempuan di bawah umur dan yang lainnya? Ada juga kemungkinan juga karena mungkin melihat bahwa Tasik itu adalah kota santri, mungkin itu juga ada kemungkinan. Dan ada juga mungkin memang terjadi dengan alami, ada juga itu. Mungkin itu kalau kejadian secara alami itu adalah biasanya adalah untuk memberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau orang-orang sedang tenang terus ada kejadian, itu akan menjadi peringatan. Seperti di Indonesia sedang sepi-sepi, ada tsunami, peringatan. Kemudian kejadian yang kemarin di Tasik itu ada mungkin peringatan dari Allah, jangan sampai lengah, sehingga sampai terjadi yang seperti sekarang itu. Jadi yang akhirnya bisa merusak nama kota Tasik sebagai kota santri itu. Jadi ada dua kemungkinan, ada mungkin ada orang yang sengaja untuk merusak, atau ada memang kejadian untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya. Luar biasa sekali, cukup bijak. Bu, jika saja era perda ini akhirnya disahkan, ya, apa yang ingin Anda tekankan di raperda ini, terutama Anda akan di Dewan Kehormatan Fatayat Majelis Nahdlatul Ulama yang begitu banyak sekali ya di Jawa Barat, katakan seperti itu. Ya, saya mendukung dengan peraturan ini menggambarkan political will dari pemerintah yang Ya, betul. Lebih concern kepada perempuan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Neng Madina, karena memang perempuan membutuhkan lebih detil lagi perhatian dari mulai pendampingan sampai kepada akhirnya penyelesaian kasus-kasusnya. Jadi saya ingin berharap banyak bagaimana perda ini menjadi peraturan daerah yang betul-betul bisa terlaksana. Poin-poin yang selama ini menjadi kelemahan itu ya di pendampingan, di tataran praktisnya, teknis bawahnya. Teknis bawahnya. Nah, bagaimana aparat-aparat itu punya cara pandang yang sudah benar. Ya, betul. Cara pandang, karena ini kan persoalan akarnya itu dari cara pandang. Orang memandang terhadap masalah. Ini kasus kekerasan seksual jangan disamakan penanganannya dengan kejahatan. Gitu. Betul. Jadi itu, jadi harus akhirnya pola berpikir yang patriarki itu ya harus dibasmi. Padahal di sini sebetulnya pemerintah dalam hal ini mungkin DPRD dan eksekutif sudah melakukan upaya raperda ini ya. Saya bacanya di pasal 24 bagian kelima, pelayanan rehabilitasi sosial. Itu ada konseling, pendampingan, alih bahasa, bimbingan rohani dan yang lainnya. Bahkan ada juga pelayanan bantuan hukum. Di pelayanan bantuan hukum itu ada konsultasi hukum, pemberdayaan hukum, mediasi, keadilan restoratif, bantuan hukum dan tenaga ahli yang lainnya. Kalau melihat dari beberapa kasus, kita lokalisasi aja di Kabupaten Tasikmalaya saja, Bu. Terus terang karena saya juga pernah menjadi wartawan di lapangan, Kang Haji ya. Dari semua yang ada di sini, umumnya itu tidak terfasilitasi korban. Umum tidak terfasilitasi. Betul apa yang disampaikan oleh ini pada saat sudah betul luar biasa. Jadi bagaimana menguatkan ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Ubed, konsistensi pembuatan ini. Jangan sampai ngebuat terus lupa dengan apa yang menjadi regulasi yang diterapkan. Padahal ya kalau misalkan ketatanan Ibu dan kawan-kawan di DPD hanya membuat
ya. Ini buat silakan dilakukan oleh orang-orang eksekutif ya. Nah, tapi saya setuju dengan Bu Ida. Apakah ini akan menjadi bahan yang utama bagi pemerintah daerah ya untuk menekan kejahatan ataupun pemberdayaan perempuan ini supaya lebih lagi bagus, atau justru malah membuat permasalahan terjadi lagi? Kenapa? Gus Muhammad, terlalu banyak nih hukum yang ada. Kemarin sudah ada, ditambah lagi misalkan Raperda ini, sehingga yang dikhawatirkan barangkali mungkin ya aparat penegak hukum dalam hal ini mungkin kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman itu berpandukan kepada mana ya, atau Raperda, perda yang ada, atau bahkan KUHP ya, karena 3 itu merupakan dasar hukum yang ada di Indonesia. Tapi apakah perda ini akan menguatkan ketiganya? Kita akan dengarkan nanti pada saat di segmen terakhir. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan apa yang akan menjadi konklusi dari Raperda ini apabila nanti sudah menjadi sebuah keputusan perda ya, dan itu akan menguatkan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Silakan. Ya, setiap Raperda dibuat menjadi perda sebelumnya itu angus. Ya, betul. Ya, jadi yang berlaku ini adalah perda baru. Sedangkan untuk undang-undang, peraturan pemerintah itu akan tetap berlaku gitu. Kenapa tidak cukup undang-undang atau peraturan pemerintah? Karena kita akan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Saya sedikit potong, Pak Bu. Kalau ini sudah jadi perda, maka perda yang sebelumnya tidak ada. Hangus. Jadi apakah perda yang kemarin itu, perda perlindungan anak, sudah masuk di dalamnya? Sudah. Okay. Sudah, kan udah terpisahkan menjadi perda perlindungan anak. Kemudian perda sekarang ini yang dibahas itu adalah bagaimana pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi yang sebelumnya yang sama itu akan secara otomatis yang berlaku adalah yang baru gitu ya. Sedangkan untuk undang-undang, kemudian peraturan pemerintah itu akan berlaku sebagai rujukan dari peraturan daerah yang sudah disahkan gitu. Jadi apa yang termaktub di dalam peraturan undang-undang gitu ya, kadang-kadang nanti dispesifikasikan di dalam peraturan daerah gitu. Sehingga lebih sempurna bagaimana penanganan terhadap korban maupun di dalam pencegahan sehingga tidak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Kemudian sekarang ini di tingkat DPRD Jawa Barat itu ada tiap bulan itu sosialisasi gitu ya, untuk bagaimana masyarakat lebih tahu gitu, lebih tahu produk-produk peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Jawa Barat. Kalau dulu enggak gitu ya. Jadi cukup dari mendengar, kalau tidak mendengar ya udah gitu. Cukup para aparatur gitu, yang bukan aparatur gitu, atau komunitas-komunitas yang ada hubungannya dengan komunitas-komunitas di masing-masing, baru sampai di situ gitu, untuk pengetahuan mereka tentang perda. Tetapi insya Allah dari sekarang gitu kita akan terus mensosialisasikan. Ini baru rancangan kita sosialisasikan gitu agar baru rancangan saja bisa jelasin. Udah kejawab tuh. Ini baru rancangan sudah bisa, apalagi sudah jadi masukan itu masih ada bisa gitu, bisa untuk mana yang kekurangan di mana, di pasal berapa, bab apa, tentang apa, itu bisa dimasukkan masukan dari masyarakat ya. Makanya melalui Tasik TV diharapkan gitu ada waktu untuk masyarakat baik di mana saja berada yang wilayah Jawa Barat gitu, untuk masukan-masukan terhadap penyempurnaan dari rancangan peraturan daerah ini. Luar biasa. Baik, semua netizen tentunya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Madinah ini. Silakan Anda netizen memberikan masukan tentang apa sih pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat, pemberdayaan perempuan dan yang lainnya, sehingga nanti akan direspon langsung oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Di segmen terakhir ini saya minta closing statement barangkali dari Kang Haji dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan di closing statement ini bagi pemerintah kah, ataupun bagi pembuat legislasi lah dalam hal ini DPRD, agar Raperda ini bisa kuat dan hukum-hukum yang ada di kita juga tidak menjadi hukum yang sifatnya mungkin hanya sebatas ada dan tidak ada gitu loh. Ada dan tidak ada. Silakan Pak. Yang
terakhir ya. Ya, betul. Saya minta sabda Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah. Yang pertama, minta kepada pembuat peraturan atau undang-undang ini, mereka sosialisasinya dengan bijak, dengan baik. Dan yang kedua, wal mau'idah, harus menjadi contoh. Jadi hanya jangan sosialisasi ke masyarakat untuk mengikuti pelaturan, tetapi mereka yang buatnya tidak mau berbuat. Luar biasa. Itu ya kiranya dari saya, nggak panjang-panjang. Biasa sekali. Bu Haji silakan. Saya berharap ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, dan tentu partisipasi masyarakat penting. Jadi ini kerja sama, Ya. kerja bersama pemerintah dan masyarakat dan juga seluruh warga Jawa Barat untuk kesuksesan pelaksanaan perda ini. Ya, baik. Baik, luar biasa. Dan tentunya juga terakhir silakan Bunda, apa yang ingin dikuatkan dengan raperda ini jika nanti pada akhirnya disahkan oleh pemerintah. Silakan. Ya. Terakhir, mari kita kawal raperda ini sehingga menjadikan perda yang sempurna untuk di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bu Haji Ida, Bu Haji Mardena, Kang Haji Abdillah. Dan tentunya menutup di acara ini ada satu pepatah dari Rasul kita, bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi umatnya. Tentunya saya berharap semuanya, legislator dan semua masyarakat, bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Saya dari JTM, sampai jumpa undur diri dan di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.